sekolah minggu, kelas asuhan dan kelas Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saya percaya adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bersukacita. Pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada untuk mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah setiap sekolah minggu kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih ada sukacita? Yuk berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji
waktunya kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyi sekali lagi Roh Kudus yang manis. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, kalian keren banget. Tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama Kak Selvi dan Kak Tasik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, Kak Resti mau nanya nih adik-adik, siapa di antara adik-adik yang senang bernyanyi? Wah, pasti banyak dan mungkin semua adik-adik senang bernyanyi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kenapa ya adik-adik kalau kita mau sekolah minggu atau mau beribadah di gereja atau bahkan ketika ada pernikahan, ketika ada keluarga kita yang meninggal, kenapa kita selalu bernyanyi? Kenapa sih? Kenapa orang Kristen selalu bernyanyi? Dan apa sih tujuan bernyanyi itu? Nah, adik-adik, berdasarkan penelitian, ternyata bernyanyi itu sangat besar manfaatnya adik-adik. Selain bernyanyi itu membuat hati kita menjadi tenang, karena dengan bernyanyi kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah, membuat hati kita damai. Dengan bernyanyi juga kita bisa memberitahu kepada orang lain bahwa kita sedang sedih atau kita sedang senang. Wah, banyak banget ya. Dan ternyata adik-adik, penelitian mengungkapkan bahwa bernyanyi dapat juga membuat kita sehat. Wow, kenapa ya? Karena tadi kalau kita bernyanyi, kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kenapa kita anak-anak Tuhan setiap kali mau beribadah selalu bernyanyi?
Karena nih adik-adik ingat ya, karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu untuk memuji Dia. Salah satu tujuan kita ada di dunia ini yaitu untuk bernyanyi buat Tuhan. Nah, adik-adik, apakah di Alkitab ada orang yang senang bernyanyi? Betul sekali, semua orang di dalam Alkitab banyak banget dikisahkan hidupnya mereka memuji Tuhan. Salah satunya ada satu raja yang sangat terkenal. Raja ini adalah raja kedua Israel. Dia adalah raja yang pekerjaannya sebelum menjadi raja adalah gembala domba. Kira-kira adik-adik tahu gak ya siapa dia? Wah, pasti ada yang tahu nih. Adik-adik, kisah hidupnya diceritakan di dalam 1 Samuel. Kisah hidup raja ini, sebelum dia menjadi raja, bagaimana dia diangkat menjadi raja, kisahnya diceritakan di dalam 1 Samuel pasal 16. Kalau adik-adik bisa lihat di Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 16. Di dalam 1 Samuel pasal 16, judulnya aja udah kelihatan tuh. Siapa ya rajanya? Dia adalah Daud. Betul ya. Sebelum jadi raja, Daud ini adalah seorang gembala domba, adik-adik. Pekerjaannya adalah menggembalakan domba milik ayahnya, milik keluarganya. Kenapa ya Daud pekerjaannya menggembalakan domba? Apakah domba itu sangat penting buat mereka? Jawabannya betul. Domba sangat penting di zamannya Daud. Karena dengan memiliki domba, mereka bisa minum susu. Dari domba juga mereka bisa membuat baju. Dari bulu domba mereka membuat baju yang hangat. Dari domba juga mereka bisa makan daging. Dari domba juga mereka bisa menghasilkan uang. Dengan mereka menjual domba itu kepada orang atau di pasar, mereka memiliki uang, lalu uang itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain. Dan terpenting satu lagi, dengan domba mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau mereka mau mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan harta mereka menggunakan domba. Jadi domba itu banyak banget manfaatnya. Nah, waktu itu sebelum menjadi raja, Daud pekerjaannya menggembalakan domba. Saat dia pergi ke padang membawa dombanya, dituntun pelan-pelan karena domba itu tidak seperti hewan lainnya. Adik-adik, domba itu harus dituntun, ditunjukin jalan, dibawa ke padang yang berumput. Karena domba gak bisa mencari jalannya sendiri, domba gak bisa cari makannya sendiri, harus dituntun. Kalau dombanya haus harus dibawa ke tepi sungai supaya dia minum. Nah, itu pekerjaannya Daud. Daud setiap hari menggembalakan dombanya. Saat Daud sedang menunggu melihat domba-dombanya, wah, dombaku yang itu aman, dia lagi makan, yang itu juga lagi makan, yang sebagian lagi istirahat. Wah, aku hitung dombaku 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 100, 200. Wah, cukup domba-dombanya Daud. Dan ketika Daud lagi menunggu dombanya, wah bosan tuh ya, daripada Daud gak ngapa-ngapain. Daud ternyata setiap kali pergi menggembalakan domba, Daud membawa alat musiknya, adik-adik. Wah, ternyata Daud pintar bermain musik nih. Apa aja alat musik yang sering dibawa Daud? Itu adalah kecapi. Ya, gambarnya seperti ini. Kecapi adalah salah satu alat musik yang dipetik. Dia hampir seperti gitar, tapi ini bentuknya berbeda. Kecapi seperti ini, ketika Daud menunggu domba-dombanya sedang makan, dia lihat, wah, dombaku sedang makan. Jadi dia mulai duduk di bawah pohon, dia memainkan kecapinya. Ketika dia memainkan kecapi, dia melihat domba-dombanya, dia teringat kepada Tuhan. Akhirnya dia membuat satu lagu yang sangat terkenal dari Mazmur. Nih adik-adik tahu Mazmur di mana? Di kitab Perjanjian Lama ada di tengah nih. Mazmur pasal 23.
Mazmur pasal 23 adalah lagunya Daud yang paling terkenal. Sebenarnya semua lagunya terkenal, tapi ini yang paling terkenal, yaitu Tuhan gembalaku yang baik. Daud bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Ini adalah lagu yang diciptakan Daud ketika dia melihat domba-dombanya. Dia mengingat bahwa bukan hanya aku yang menjaga dombaku, tapi Tuhan menjagaku seperti dia menjaga domba-dombanya. Tuhan melindungi dia, tidak akan dibiarkan sampai ada singa, ada harimau yang mencoba, serigala yang mencoba mengganggu dombanya Daud. Begitupun dengan Tuhan yang menjaganya. Jadi adik-adik, dari awal, dari Daud kecil, dia sudah bermain kecapi sambil memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kenapa tadi adik-adik kita harus bernyanyi buat Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Dengan bernyanyi kita bisa mengungkapkan kepada Tuhan, terima kasih Yesusku. Atau adik-adik bangun pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Atau adik-adik melihat matahari, kita bisa memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita akan memuji nama Tuhan yang esa. Ya betul ya, dengan kita melihat semua ciptaan Tuhan, kita bisa bernyanyi mengungkapkan bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi adik-adik, mengapa kita bernyanyi sebelum sekolah minggu, sebelum ibadah, sebelum mungkin pemberkatan pernikahan, sebelum mungkin di sekolah, sebelum memulai pelajaran kalian bernyanyi juga? Kita diciptakan untuk memuji Tuhan dan supaya kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dengan bernyanyi kita sehat ya, berdasarkan penelitian tadi. Kita sehat, hubungan kita dengan Tuhan juga sehat. Nah adik-adik, jadi siapa nih adik-adik yang senang bernyanyi? Pasti banyak yang senang bernyanyi. Ada yang sampai ikut lomba dan menang, ada yang ikut lomba tapi belum menang. Tidak apa-apa, ada yang mungkin tidak pernah ikut lomba bernyanyi, it's okay, tidak masalah ya. Kita diciptakan bukan hanya supaya kita dapat hadiah, supaya kita dapat penghargaan, wah supaya orang tepuk tangan buat kita, bukan. Tapi kita diberikan suara sama Tuhan supaya kita memuji Tuhan. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini, mulai hari ini, kalau kalian ke gereja, ke sekolah minggu, atau ada puji-pujian dinyanyikan di rumah kalian, bernyanyilah dengan sukacita, sebab itu tujuan kita. Tuhan senang kalau kita bernyanyi. Seperti Raja Daud, dia menciptakan banyak banget lagu-lagu yang diciptakan oleh Daud. Kadang Daud bernyanyi tanpa musik, kadang juga Daud menggunakan apa tadi alat musiknya? Kecapi. Ada satu lagi alat musik yang sering dipakai Daud untuk memuji Tuhan, namanya seruling, seperti ini. Jadi Daud yang pintar bermain musik, pintar bernyanyi, tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi dia memuji Tuhan. Jadi pagi hari ini Kak Resti berdoa, semoga adik-adik semua yang pintar bermain musik kelak nanti menjadi pelayan Tuhan. Nanti adik-adik yang bernyanyi, senang bernyanyi, besar nanti kalian menjadi penyanyi untuk Tuhan, menjadi worship leader untuk Tuhan, singersnya Tuhan. Kalian bernyanyi di sekolah minggu, gereja, dimanapun, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada yang berkata, suara aku tidak bagus Kak. Tidak ada orang yang suaranya tidak bagus, hanya perlu berlatih saja. Nanti ketika kalian sering berlatih, kalian akan semakin bagus suaranya memuji Tuhan. Ikutlah paduan suara di gereja kita buat anak-anak supaya kalian pandai bernyanyi. Nanti kalian bisa bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama supaya banyak orang melihat dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, yuk mari kita lipat tangan kita. Kak mau berdoa buat adik-adik semua supaya adik-adik yang memiliki kemampuan, memiliki keinginan, yang ingin nanti besarnya, bahkan mungkin ya ada yang aku nggak pengen,
Kasti tetap mau berdoa buat kalian supaya besar nanti kalian menggunakan suara kalian, bahkan jangan tunggu besar. Mulai dari sekarang kalian menggunakan suara kalian untuk memuji Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk pujian, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui puji-pujian kami. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap adik-adik asuhan Indri yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati supaya mereka mulai sekarang menggunakan suara mereka untuk memuji Tuhan. Kelak nanti hari demi hari mereka besar, mereka nanti melayani di gereja, melayani dimanapun, mereka menggunakan suara mereka untuk memuji Tuhan, menggunakan kemampuan musik mereka untuk melayani Tuhan, sebab kami diciptakan untuk bernyanyi buat Tuhan. Berkati supaya adik-adik percaya diri ketika bernyanyi, mereka serius, mereka melakukan yang terbaik supaya banyak orang melihat bahwa bersama Tuhan setiap anak-anak Tuhan dapat menjadi teladan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah sertai jagai mereka berserta dengan keluarga. Terima kasih Bapak, sekolah minggu kami pada pagi hari ini telah selesai. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya kita mau menghafal ayat dulu nih dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 2. Kira-kira apakah bunyi dari Mazmur pasal 9 ayat 2 ini? Yuk kita baca bersama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur pasal 9 ayat 2a. Mazmur pasal 9 ayat 2a bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, pendek ya, Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. God bless you.